Usai menghadiri konferensi tingkat tinggi G7 di Hiroshima, Jepang, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo kembali ke tanah air. Presiden dan rombongan bertolak dari Jepang pukul 19.20 waktu Jepang dan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu malam. Selama mengikuti KTT G7, Presiden Jokowi melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia. Dengan Ukraina, Bapak Presiden mendengar langsung update situasi terkini dari Presiden Zelensky mengenai situasi terkini di Ukraina. Presiden Indonesia menyampaikan Indonesia terus mendukung upaya perdamaian dan siap menjadi jembatan antara Ukraina dan Rusia. Presiden juga menyambut baik perpanjangan Black Sea Grain Initiative selama 2 bulan yang sangat penting untuk kelancaran rantai pasok gandum dunia. Presiden Zelensky mengapresiasi posisi Indonesia dan menghargai kunjungan Bapak Presiden ke Kiev. Presiden Zelensky menyampaikan bahwa Presiden Jokowi adalah salah satu pemimpin yang pertama berkunjung ke Kiev di saat situasi sangat sulit. Komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam perbaikan salah satu rumah sakit di Kiev juga dibahas. Dengan Presiden Komisi Eropa, Presiden Indonesia menyampaikan 3 hal utama. Pertama, mengenai pentingnya penyelesaian perundingan Indonesia-EU CEPA. Kemudian yang kedua menyampaikan concern terkait kebijakan deforestasi UE atau EU Deforestation Regulation yang telah diadopsi. Indonesia mengharapkan bahwa benchmarking proses harus dilakukan secara transparan dan objektif. Presiden menjelaskan bahwa deforestasi Indonesia menurun sangat tajam, menurun 75% di tahun 2019-2020. Data dan kondisi ini harus dilihat secara objektif. Hal ketiga yang disampaikan Presiden kepada Presiden Komisi Eropa adalah bahwa Indonesia dan Malaysia akan melakukan misi bersama ke Brussel untuk menyampaikan semua data-data agar Uni Eropa lebih paham situasi Indonesia saat ini dan tidak terus mengambil kebijakan yang merugikan. Presiden Komisi Eropa berjanji akan memperhatikan semua fakta dan data yang disampaikan oleh Indonesia. Dengan Presiden Korea Selatan, kedua pemimpin sepakat mengenai pentingnya optimalisasi Indonesia-Korea CEPA. Presiden menyampaikan pentingnya realisasi investasi dari perusahaan-perusahaan Korea di sektor industri kimia, energi baru terbarukan, ekosistem EV, dan pembangunan IKN. Dalam tanggapannya, Presiden Yoon, Presiden Korea Selatan menyampaikan komitmennya terhadap investasi Korea Selatan di Indonesia. Dalam pertemuan, Presiden juga mengangkat isu terkait penambahan kuota dan perluasan bidang kerja PMI di Korea Selatan. Dengan Presiden Prancis, Presiden Jokowi meminta dukungan atas aplikasi keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force atau FATF yang ditanggapi positif oleh Presiden Prancis. Kedua presiden memiliki pandangan yang sama, pentingnya perundingan Indonesia-EU CEPA dapat diselesaikan secepatnya. Dibahas juga keikutsertaan perusahaan Prancis di proyek hilirisasi industri Indonesia dan bantuan Prancis untuk mendukung transisi energi di Indonesia melalui AFD sebesar 500 juta euro serta Just Energy Transition Partnership atau JETP. Presiden Indonesia menyambut baik rencana joint venture antara PT Land Industries dan Thales untuk produksi bersama alutsista. Selama berada di Jepang, Presiden Jokowi juga bertemu dengan pengusaha-pengusaha Jepang. Dalam pertemuan ini dibahas kerjasama investasi di sektor prioritas Indonesia, khususnya di IKN. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi meyakinkan para pengusaha Jepang bahwa berinvestasi di Indonesia sangat menjanjikan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tahun ini mencapai 5%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan G20.